Selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali kakak, bunda, dan Yanda dapat bertemu dengan anak-anak hari Minggu ini. Walaupun kita bertemu melalui video streaming. Kakak, bunda, dan Yanda berharap anak-anak berada dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Walaupun anak-anak beribadah di rumah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak dan bunda dan Yanda mau mengajak adik-adik semua untuk mengikuti ibadah pelayanan anak pada hari ini. Liturgos pada hari ini yaitu ada Yanda Alvin dan Kak Novli, serta ada Kak Lia dan Kak Gian, serta pemandu kita ada Bunda Leni yang selalu menemani kita di setiap ibadah. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ibadah untuk menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 22. Bait yang pertama, besarlah kasih Bapakku. Marilah kita berdoa untuk melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Engkau melalui video streaming ini Tuhan. Tuhan, kiranya ibadah hari Minggu pada pagi hari ini boleh berjalan di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus saja. Pimpin kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan doa ini dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami hidup. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita, buku catatan dan alat-alat tulis ya. Nah, adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita juga siapkan hati dan pikiran kita, serta mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, berilah kami hikmat dan bijaksanaan untuk mengerti firman-Mu. Dalam kasih Kristus kami berdoa.
Amin. Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Bunda Tina ya. Sebelum Bunda Tina menceritakan firman Tuhan hari ini, adik-adik dengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Louis Andreas Maharaditya dari Ranting Efrata. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia di rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset," jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Halo adik-adik semua, salam sehat selalu. Kabar adik-adik tentunya baik ya. Bunda juga baik di sini. Adik-adik, judul cerita minggu ini adalah Rekan Sepelayananku. Apa itu rekan? Rekan adalah sama dengan teman ya adik-adik. Jadi, judul cerita minggu ini sama artinya dengan teman sepelayananku. Nah, adik-adik, dulu di Israel ada raja yang bernama Daud. Nah, Raja Daud ini adalah raja yang kedua adik-adik. Sebelum Raja Daud, Israel diperintah oleh Raja Saul. Nah, Raja Saul ini mempunyai anak yang bernama Yonatan. Yonatan ini baik sekali dan menjadi temannya Daud. Mereka sudah seperti saudara. Pertemanan mereka terjalin dengan sangat baik. Begitu baiknya Yonatan sama Daud, Yonatanlah yang membocorkan rahasia ke Daud bahwa bapaknya Yonatan berniat membunuh Daud. Meski Raja Saul pernah ingin membunuh Daud, tetapi Daud tidak pernah dendam sama keturunan Raja Saul, yaitu keturunannya Yonatan, teman baiknya. Daud tidak mau membenci keluarga Saul. Daud ingin berbuat kebaikan dengan memperhatikan keluarga keturunan Raja Saul. Karena itu, Raja Daud ingin mencari keturunan Yonatan dengan memanggil Ziba yang dulu hambanya Raja Saul. Daud memanggil Ziba nih, "Hai Ziba, apakah masih ada keturunan Raja Saul yang masih hidup saat ini?" Ziba kemudian menjawab, "Ada Baginda Daud, ada seorang anak laki-laki yang cacat kakinya atau pincang, namanya Mefiboset." Kemudian Daud menjawab, "Kenapa dia pincang?" Ziba bilang, "Karena dulu dia pernah terjatuh Baginda." Kemudian Daud bilang, "Kalau begitu, panggil Mefiboset untuk menghadap ke aku." Ziba bilang,
Baik Baginda, adik-adik, ketika Raja Daud sudah melihat Mephiboset, Raja Daud teringat dengan persahabatannya dengan ayahnya Mephiboset, yaitu siapa adik-adik? Yonatan. Iya betul, Yonatan. Raja Daud bilang, kamu gak usah takut karena kasihku kepada ayahmu dan kasih di antara kami, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadamu. Raja Daud bilang sama Siba, semua harta peninggalan tanah, ladang, dan lain-lain akan kukembalikan kepada Mephiboset. Nggak hanya itu saja adik-adik, Mephiboset juga diajak makan bersama-sama dengan Raja Daud loh. Wah, Raja Daud ini sudah baik hati, tidak sombong, dan sangat menghargai Mephiboset yang pincang atau cacat. Nah, adik-adik, sikap itu yang akan menjadi contoh sikap yang harus kita lakukan adik-adik, seperti kebaikan dan kasih Raja Daud kepada Mephiboset. Kita harus baik hati, penuh kasih, jangan sombong, menghargai orang lain, seperti yang dilakukan Raja Daud kepada Mephiboset adik-adik. Kita harus perlakukan orang lain dengan baik, dengan menghormati dan menghargai meskipun orang itu punya banyak kekurangan, seperti Mephiboset yang pincang atau cacat. Orang-orang yang bisa melakukan sikap-sikap yang baik ini pasti orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia pasti rajin ibadahnya, rajin berdoa, rajin menolong sesamanya. Nah, adik-adik kan rajin nih ibadahnya, atau malah sebaliknya? Oh, tentu adik-adik rajin ibadahnya ya. Nah, kalau adik-adik rajin ibadahnya, adik-adik harus lakukan hal-hal yang baik juga. Jangan suka pilih-pilih teman. Mungkin temanmu kalau ada yang pendek atau jelek, atau dia tak punya rumah yang sama bagusnya dengan rumahmu, jangan pernah mengejek ya, atau malah dijauhin. Jangan ya adik-adik. Adik-adik harus jadi anak yang baik, menghargai orang lain. Bagaimana sih Bunda jadi anak baik? Anak baik itu harus bersikap sopan, bicaranya sopan, tingkah lakunya sopan. Kalau bermain bersama teman-teman, tidak pilih teman-teman, tidak mengejek, punya rasa kasih dan kerendahan hati. Kalau main atau punya makanan, bisa berbagi dengan teman-temannya ya. Nah, itu sikap-sikap yang baik yang bisa dilakukan adik-adik di sekolah, di gereja, di pertemanan adik-adik dimanapun berada. Itu juga jadi cirinya anak Tuhan loh adik-adik. Yaitu apa tadi? Baik hati, tidak sombong, rendah hati. Kalau adik-adik melakukan itu semua, pasti adik-adik punya banyak teman. Karena teman-teman yang main sama adik-adik hatinya senang, mau berteman dengan adik-adik. Nah, adik-adik pasti mau dong kalau punya teman banyak. Kalau kalian bisa begitu, Tuhan juga pasti sayang sekali dengan adik-adik. Seperti Raja Daud yang tidak sombong, baik hati, dan penuh kasih dengan seorang yang cacat seperti Mephiboset ya adik-adik. Nah, sudah dengar cerita kita pagi ini? Adik-adik juga harus lakukan kebaikan di hidup adik-adik setiap hari ya. Ayo kita belajar menyenangkan hati Tuhan dengan berbuat kebaikan. Selamat melakukan perbuatan-perbuatan baik adik-adik. Demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Selamat melakukan kebaikan-kebaikan yang adik-adik bisa lakukan dengan teman-teman sepelayananmu, dimanapun adik-adik berada. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda. Jangan lupa ya adik-adik, ada tugas ya Yanda.
yang harus dikerjakan. Bila adik-adik susah kerjakannya, adik-adik bisa minta tolong papa, mama, kakak untuk menyiapkan semuanya itu. Dan adik-adik untuk merespon firman Tuhan, kakak dan Yanda mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 183 bait yang pertama. Kita satu di dalam Tuhan. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan kakak bawakan. Sebelum kita doa dalam doa syafaat, mari kita tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat penyertaan yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur berkat penyertaan Tuhan, kami, anak-anak-Mu ada di hari ini untuk mengikuti ibadah IMPA. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini dapat menjadi penuntun dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini dalam studinya. Tuhan kiranya memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan kepandaian. Tuhan berkati juga buat orang tua adik-adik. Tuhan berkati dalam kehidupannya. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk kami, anak-anak-Mu di bangsa dan negara ini ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara ini, terkhusus di Pulau Bali ini, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi Pulau Bali ini. Terima kasih Bapak, saat ini kami juga mau berdoa untuk kami, anak-anak-Mu yang terlibat dalam kegiatan IMPA pada hari ini. Tuhan berkati kami juga dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, ini doa dan sembahyang kami Bapak. Ampunilah segala dosa-dosa kami Bapak, dengarkanlah doa kami. Demikianlah doa kami ini ya Bapak. Inilah doa yang Tuhan telah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 329, Ya Tuhan terima kasih. Anak-anak, mari kita berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan ini Tuhan. Ini semua daripada Engkau saja.
Berkatilah persembahan ini, berkati pula tangan-tangan yang telah memberikannya Tuhan. Kiranya kasih karunia menyertai kami sekalian. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, persembahan yang adik-adik sudah berikan nanti, adik-adik bisa minta tolong papa, mama untuk dibawakan ke gereja. Terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, kita masih tetap dalam sikap berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Bait 1 dan 2. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat penyertaan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini juga kami sudah mengakhiri ibadah kami ini. Bapa, berkatilah kami anak-anak-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar, kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak ya Bapak, kami juga akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Bapak memberkati kami, anak-anakku masing-masing. Terima kasih Bapak, inilah doa dan sembahyang kami Bapak. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Oh, belum. Hitung dulu. Oh. Anak-anak terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.